Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Kinchennya. Bab 4853 sampai bab 4854. Kinchen tahu bahwa Mu Zhaoxing telah banyak menahan diri ketika dia melihat pedang Mu Zhaoxing ditebas. Melihat ini, Kinchen merasa harus mengingatkan Mu Zhaoxing untuk menghadapinya, tetapi dia harus berusaha sekuat tenaga. Pedang surgawi 8, terdengar ledakan keras, dan saat Kinchen menebas dengan pedangnya, dia hampir secara langsung menghancurkan pedang surgawi 7 milik Mu Zhaoxing dengan sikap yang benar-benar menghancurkan. Boom, Mu Zhaoxing terjatuh ke samping seolah-olah dia terkena pukulan keras. Dia tercengang, otak langsung kehilangan kemampuan berpikir. Apa-apaan pedang surgawi 8? Apakah dia membacanya dengan benar? Tian Yan diam-diam menggelengkan kepalanya. Saudara pendeta, sudah kubilang padamu untuk berhati-hati. Para murid di ibu kota kuno Zhonghuang yang sedang mengobrol di antara penonton semuanya melebarkan mata mereka, dan terkejut sampai-sampai mereka terkejut, tak bisa bicara. Untuk sesaat, area sekitar menjadi sangat sunyi. Kamu, Mu Zhaoxing bangkit dari tanah, otaknya masih mengalami gempa susulan. Temanmu, aku tidak datang untuk macam-macam denganmu. Kinchen mengingatkan lagi. Segera setelah itu, di bawah pandangan ngeri Mu Zhaoxing, pembantaian alami terjadi. Halo Lavender. Membuat jiwa bintang Mu Zhao hampir melayang keluar dari tubuhnya. Apa metode yang diciptakan sendiri di tingkat matahari dan bulan? Seluruh tubuh Mu Zhaoxing terguncang hebat, tapi bagaimanapun juga dia adalah murid Huangbang. Di saat kritis, responnya masih tepat waktu. Dia memegang asal mula ruang. Pada saat ini, dia menggunakan keterampilan suci asli luar angkasa, lompat luar angkasa. Trik ini memiliki nama lain yang disebut teleportasi. Ruang di mana Mu Zhaoxing berada melonjak saat dia bangun. Namun, Kinchen sudah menduganya. Saat Mu Zhaoxing melompat, tubuh suci Kaisar Pil pemberdaya menekan Mu Zhaoxing. Boom, di bawah pemberdayaan roh Kinchen yang sangat kuat, tubuh suci Kaisar Pil gagal bertahan dan langsung meledak. Sedemikian rupa sehingga sisa kekuatan harimau suci yang membeku di tubuh dan Huang jatuh ke kepala Mu Zhaoxing. Mu Zhaoxing langsung membeku di udara, saat kekuatan Kinchen meningkat pesat. Tubuh suci Kaisar Ramuan sudah kewalahan. Pada saat ini, di bawah ledakan, Mu Zhaoxing membeku, yang dianggap telah mengeluarkan sisa panas terakhir. Boom, pembantaian alami terjadi. Dengan pedang ini, Kinchen juga membangkitkan kekuatan jiwa dan kesuciannya. Sedemikian rupa sehingga pertahanan Mu Zhaoxing langsung hancur dan tubuhnya berlumuran darah. Sialan, ekspresi Mu Zhaoxing berubah total. Ia menyadari bahwa lawannya hari ini bukanlah lawan yang bagus. Boom, pada saat ini, dia benar-benar mulai meledak. Seluruh tubuhnya langsung membengkak, menjadi sangat besar, membuat Kinchen tampak seperti semut kecil. Ini adalah tubuh sucinya yang dimurnikan, tubuh suci yang berlipat ganda. Di bawah penggandaan yang sangat besar, kekuatan sucinya meningkat. Roar, tidak hanya itu, dia juga menggunakan seni suci surga, Tianhou. Raungan ini membuat kekuatan surga mengamuk, gambaran itu bisa disebut sangat mengejutkan. Masuk akal jika ini adalah momen serangan balik Mu Zhaoxing. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat Mu Zhaoxing merasa sangat hancur. Raungan tertinggi, lingkaran ungu murni bersinar. Hukum tertinggi yang arogan secara langsung menyerap kekuatan surga yang dimobilisasi oleh Mu Zhaoxing menggunakan raungan langit.
Roar, raungan ini sungguh mengejutkan. Raungan langit Mu Zhaoxing hancur dalam sekejap. Tidak hanya itu, telinganya langsung hancur, darah mengalir keluar, dan kekuatan suci seluruh tubuhnya sangat tertekan. Ini tidak mungkin, Mu Zhaoxing meraung. Kata runtuh tertulis di seluruh wajahnya. Orang pertama yang duduk di kursi Chongming membeku. Ketika dia melihat pedang surgawi 8 Qinchen, kepala Chongming hanya terkejut. Itu memang jarang terjadi, terutama pada tingkat kultivasi Qinchen. Tetapi ketika dia melihat pembantaian alami Qinchen, pemimpin Chongming sudah terkejut. The Great Sage Realm menguasai metode yang diciptakan sendiri oleh matahari dan bulan tingkat pertama. Tak terbayangkan, tapi dia tidak menduganya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah apa yang ada di baliknya. Metode buatan sendiri tingkat matahari bulan kelas 2. Ini sungguh keterlaluan. Untuk sesaat, pemimpin Chongming merasa akal sehatnya telah dirusak dan ditumbangkan. Bahkan dia, belum lagi murid-murid lain dari ibu kota kuno Kaisar. Semua orang benar-benar bodoh, bahkan Tianyan, yang melihat keberanian Qinchen di hutan abadi Yunxi dan gua luar angkasa Cunyuan, juga tercengang. Ya Tuhan, bagaimana Anda bisa menemukan metode buatan sendiri tingkat matahari bulan kelas 2? Saat ini, Qinchen memanggil domba kecil itu. Mu Zhaoxing menyaksikan tanpa daya saat Yan yang berdarah biasa ini menunjukkan keterampilan spiritual gunung belalang duri, tentakel gelap dan paus raksasa laut dalam. Itu saja, pada akhirnya, bahkan metode yang dibuat sendiri pun digunakan. Ini masih kelas bintang. Mu Zhaoxing benar-benar pingsan. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Para murid ibu kota kuno Kaisar Tiongkok yang selalu bangga dengan kitab suci leluhur, kini keinginan mereka terhadap roh gunung-gunung Buzu telah mencapai titik ekstrim karena Qinchen. Terlalu kuat, terutama ledakan api Suzaku yang digunakan Qinchen untuk menghabisi Mu Zhaoxing. Sungguh menakjubkan, Mu Zhaoxing kalah secara menyeluruh. Seluruh proses ditekan, berdiri di panggung tantangan, saya tidak sadar untuk waktu yang lama. Qinchen merasa sedikit menyesal. Dia juga memikirkan bagaimana rasanya melihat murid-murid dari ibu kota kuno Kaisar mengerahkan kemampuan luar biasa dari leluhur suci. Akibatnya, Mu Zhaoxing sepertinya dikalahkan sepenuhnya oleh Qinchen. Kemampuan supernormal sama sekali tidak berguna. Seluruh orang mati rasa, namun kenyataannya, raungan tertinggi Qinchen terlalu menekan. Dan akhir dari Mu Zhaoxing tidak akan berubah bahkan jika dia tidak menggunakan kemampuan supernormalnya. Seperti yang dipikirkan Qinchen, raungan tertinggi hanyalah keterampilan magis ketika bertemu dengan orang suci yang tingkat kultivasinya lebih tinggi darinya. Dalam satu gerakan, tingkat kultivasi lawan ditekan ke tingkat yang sangat rendah. Dengan cara ini, bisakah Qinchen menjadi tak terkalahkan? Tuan, saya, Mu Zhaoxing melihat ke kursi Chongming, merasa ingin menangis tanpa air mata. Memalukan, dia benar-benar kalah. Chongming terdiam untuk pertama kalinya. Qinchen, aku telah melihat kekuatanmu. Tetapi bagaimanapun juga kamu adalah murid sekte luar. Jadi jika kamu ingin membaca buku aneh Kaisar Pusat, kamu harus menjadi murid tamuku terlebih dahulu di ibu kota kuno pusat, Kaisar. Ketua Menteri Chongming tidak pernah berpikir untuk benar-benar menunjukkan buku rahasia Kaisar kepada Qinchen, tetapi sekarang dia tidak dapat melakukannya tanpa memberikannya kepadanya, jadi dia mengajukan syarat. Kamu tidak perlu khawatir, aku hanya murid tamu, itu tidak akan berdampak apapun padamu. Kamu masih murid Gunung Buzu, hanya saja pada waktu-waktu tertentu, aku harap kamu bisa memberikan bantuan. Serahkan ke ibu kota kuno Kaisar Tiongkok, melihat keheningan Qinchen, kepala Chongming menambahkan satu kalimat,
dia sangat iri pada Buzusan karena memiliki murid setia. Oke, Qin Chen memasuki ibu kota kuno Kaisar Tiongkok tanpa berpindah tangan untuk Kishu Kaisar. Tetapi setelah mendengarkan penjelasan kepala Chongming, Qin Chen merasa tidak masalah jika hanya seperti ini. Ibu kota kuno Kaisar Tiongkok hanya berusaha memenangkan hati dirinya dan mendapatkan bantuan. Saya akan mengantarmu ke sana, kepala Chongming memimpin Qin Chen secara pribadi. Ketika Qin Chen mengundurkan diri dari tahap tantangan, para murid dari ibu kota kuno Kaisar Tiongkok juga secara sadar memberi jalan bagi Qin Chen. Di aula buku di ibu kota kuno Kaisar, Qin Chen melihat sisa-sisa seluruh Zhonghuang Kishu. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambil Zhonghuang Kishu. Qin Chen membacanya dengan penuh semangat. Apa yang disebutkan di Zhonghuang Kishu bab sebelumnya hanya pada tingkat yang sangat dangkal. Seluruh buku-buku ajaib Kaisar mencatat semua peristiwa bintang Tianyu dari periode kekacauan yang sangat panjang hingga saat ini. Di antaranya, terdapat banyak sekali catatan sejarah ibu kota kuno Tiongkok. Setelah membaca, konten ini terukir kuat di benak Qin Chen. Bahkan tidak berani mencatat klan pemakan dewa di buku ajaib Kaisar. Di seluruh buku ajaib Zhonghuang, klan pemakan dewa tidak disebutkan. Tapi Qin Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa klan dewa penelan sengaja dihapus dalam banyak periode sejarah. Kekuatan klan dewa Kaisar menyebabkan ibu kota kuno Kaisar Tiongkok tenggelam selama jangka waktu tertentu. Di samping itu, Qin Chen akhirnya menemukan asal-muasal kitab alam semesta. Diwarisi oleh leluhur suci, pantas saja sutra alam Qiankun begitu kejam. Ini hampir merupakan warisan paling mulia di Tianyu Star. Sutra alam langit dan bumi berasal dari salah satu dari 12 leluhur suci Yuanshi. 11 leluhur yang tersisa adalah leluhur Nuwa, Fuxi, Pangu, Sennong, Tathagata, Hongjun, Hanba, Donghuang, Kuafu, dan keturunan leluhur suci dan leluhur suci Xuanyuan. Setiap Sein leluhur memiliki warisan Sein leluhur dan memiliki semacam kemampuan luar biasa. Kemampuan supernatural Yuanshi Shengzu bersifat supernatural. Misalnya, kekuatan bencana alam seperti angin topan, hujan asam, dan gempa bumi yang dikendalikan oleh Qin Chen telah sepenuhnya melampaui tingkat bencana di alam. Ini supranatural, menurut uraian dalam buku keajaiban Kaisar. Sutra alam langit dan bumi memiliki total 8 tingkatan. Hingga saat ini, Qin Chen baru mencapai kultivasi tingkat ketiga, dan dapat dikatakan bahwa jalannya masih panjang. Buku Kaisar Tiongkok menceritakan bahwa ada takdir suci bawaan yang disebut inti suci Tianquan yang memiliki efek pemurnian yang sangat kuat dan bahkan dapat mengatasi sumber luka yang tidak dapat dipecahkan, jika kita dapat menemukan hari ini. Kuan Sengrui, bisakah saya membersihkan luka anggota badan di tubuh saya dan memurnikan luka iblis di 18 puncak Gunung Maosan? Dunia ini begitu besar sehingga ada berbagai macam keajaiban. Setelah membaca keseluruhan Zhonghuang Kishu, perasaan terbesar Qin Chen adalah bahwa segala sesuatu tidak sepenuhnya tidak dapat dijelaskan dan memiliki aturannya sendiri. Tentu saja, inti suci Tianquan pasti sangat langka. Jika tidak, sumber cedera paling mengerikan bagi klan Dewa Kaisar bukanlah apa-apa. Setelah berterima kasih kepada pemimpin Chongming, Qin Chen meninggalkan ibu kota kuno Kaisar Tiongkok dan menuju Kinmen. Guru formasi suci yang diundang oleh Gunung Buzu telah tiba. Qin Chen bertindak sesuai permintaan pihak lain. Sekitar setengah bulan kemudian, Xiao Tianqi Kinmen dibangun. Ikan terbang Yuan murni semuanya berubah menjadi materi Yuan murni yang kental di dalam air.
yang membuka mata para murid Sekte Qin dan membuat mereka tampak berapi-api. Tidak hanya itu, Gunung Buzu juga secara khusus memasang bendera sekte tersebut di tepi Xiao Tianqi untuk memberitahu semua orang bahwa Buzhousan bertanggung jawab atas Xiao Tianqi ini, jaringan novel Tianlai. Selain itu, Qin Chen juga akan dengan kasar membuka perpustakaan Lingkun yang diperolehnya dari reruntuhan sekte Lingkun. Sebelumnya, Qin Chen tidak memiliki kekuatan untuk membukanya secara paksa. Kini kekuatan Qin Chen telah meningkat pesat, pavilion perpustakaan Lingkun tidak dapat menahannya sama sekali. Semua buku di dalamnya dipindahkan ke pavilion perpustakaan Qinmen oleh Qin Chen. Dengan Tianqi kecil dan perpustakaan Qinmen, kapasitas pendaftaran Qinmen meroket dalam waktu singkat. Waktu berlalu, 2 tahun berlalu dalam sekejap mata. Qin Chen berusia 41 tahun, menelan kristal dewa. Tingkat kultivasi Qin Chen secara bertahap meningkat dari alam pemurnian tubuh, dan akhirnya kembali ke alam bijak kelas 6. Boom ini adalah ketiga kalinya Qin Chen, dia memperbaikinya dalam 7 hari dan terlahir kembali di Nirwana. Fondasi kekuatan suci yang bukan lagi milik alam bijak agung kelas 6 melonjak melalui seluruh kristal penelan dewa. Dalam bab pertama kitab suci asal Qin Chen, kata-kata suci asal berdampak langsung pada 1930. Apa konsep ini? Dalam keadaan normal, ambang batas untuk menjadi orang suci agung kelas 6 adalah 1250 karakter suci asli. Qin Chen melampauinya lebih dari sedikit. Seorang ahli alam suci harimau setengah langkah yang normal akan memiliki sekitar 1400 karakter suci asal di bab pertama. Qin Chen juga sama, jauh melampauinya. Terlebih lagi, setelah menerobos alam suci harimau dan membangun bab kedua, jumlah kata suci asli di bab pertama akan dikunci, dan tidak mungkin untuk menambahkan satu kata suci lagi. Artinya, dibutuhkan waktu seumur hidup untuk mengumpulkan sebanyak mungkin karakter suci di chapter pertama dan memasuki Tiger Saint Realm. 3 rekonstruksi 7 hari sangat penting. Qin Chen tampaknya sekarang mengerti mengapa hanya alam suci kecil, alam suci tengah, dan alam suci besar yang memiliki kesempatan untuk melakukan perbaikan dalam 7 hari. Landasan yang dapat diberikan oleh pembangunan kembali selama 7 hari kepada orang suci sungguh menakutkan. Qin Chen baru mengetahuinya setelah membaca Zhonghuang Qishu. Sekte suci memegang harta suci bawaan Tianzi nomor 3, Sekte Phoenix. Membangun kembali dalam 7 hari, ini adalah kemampuan bawaan dari Sekte Phoenix. Namun, semakin kuat wilayahnya, semakin sulit untuk membangunnya kembali dalam 7 hari. Jika alam suci harimau dan alam suci naga masih dibangun kembali dalam 7 hari, gerbang Phoenix mungkin akan dihancurkan dalam beberapa kali. 2 tahun ini, Qin Chen telah banyak berubah. Belum lagi dipromosikan ke Great Sage tingkat ke-6, konten sucinya juga telah mencapai 121.500 Hz. Ini adalah kunci harta karun rahasia ke-6, batas sebelum gembok harta rahasia Laut Qi rusak. Jiwa juga berhasil menembus ke level 48 dan menjadi guru spiritual tingkat lanjut kelas 5. Yang paling penting, alasan mengapa Qin Chen berani memilih pembangunan kembali 7 hari pada saat ini, dan benar-benar menyelesaikan pembangunan kembali 7 hari ketiga, adalah karena Qin Chen menduduki peringkat pertama dalam daftar orang bijak di surga. Nomor 1 di daftar orang suci agung, inilah alasan mengapa Qin Chen dapat memastikan keberhasilan rekonstruksi 7 hari. Dalam 2 tahun terakhir, Qin Chen telah melakukan perjalanan bolak-balik antara medan perang menengah dan bahkan medan perang tingkat tinggi. Seiring berjalannya waktu,
Qin Chen telah menjadi Presiden Baijiatang di medan perang lembah salju dan anggota Baijiatang di surga. Dan, sejak setahun yang lalu, Qin Chen menjadi penjaga kelas 1 Gunung Buzu. Itu masih jenis yang dikecualikan dari pemeriksaan. Persetujuan khusus dari guru abadi, baru kemudian Qin Chen menyadari bahwa Tuan Xianlah yang diam-diam mendukungnya di belakang punggungnya. Dan Master Xian, yang bernama lengkap leluhur Xianqi, adalah salah satu dari 5 leluhur Gunung Buzu, dan jelas merupakan sosok setingkat antik. Itu juga hari di mana dia menjadi penjaga gunung kelas 1 setahun yang lalu. Guru abadi menerima Qin Chen sebagai muridnya. Dari mulut Tuan Abadi, Qin Chen tahu banyak hal. Di antaranya yang perlu disebutkan adalah bidang budidaya. Di atas sage naga adalah sage surga, di atas orang bijak surgawi adalah orang bijak. Di atas para orang suci, ada alam 12 leluhur suci, yang disebut leluhur suci. Saat ini, orang-orang terkuat di seluruh bintang Tianyu, seperti orang-orang dari Tianji Baijiatang dan Yuji Baijiatang, termasuk klan Dewa Kaisar, adalah Seng Zun yang kuat. Kepala dari 7 sekte di surga semuanya adalah orang suci surgawi yang terkemuka. Dikatakan bahwa ada alam lain di atas leluhur suci, yang disebut yang tertinggi, tapi selama bertahun-tahun, sepertinya tidak ada seorang pun yang masuk ke dalamnya. Mungkin itu hanya legenda. Ketika guru abadi berbicara tentang ini, dia juga sangat bersemangat, tidak yakin, bersambung.